Wanita yang patah hati melepaskan cincin yang telah dipakainya selama 10 tahun. Memakai riasan yang halus dan mulia. Lalu mengenakan gaun satu-satunya yang bisa dipamerkan. Ini bukan hanya sebuah pernyataan tapi lebih seperti perpisahan. Tak lama kemudian, kerumunan di bawah dipenuhi penonton. Suaminya juga datang setelah mendengar kabar tersebut. Dia merendahkan diri memohon agar istrinya tidak melakukan hal bodoh. Namun istrinya berbalik dan dengan putus asa berkata, "Tidak lagi. Apa? Tentangmu dan dunia ini. Aku tidak menginginkannya lagi." Ini bukan hanya sumpah, tapi lebih seperti wasiat. Setelah mengucapkan ini, dia tanpa ragu melompat dari lantai 30. Orang yang menyaksikan istri bunuh diri, ketakutan dan duduk diam di tanah. Sebelum dia bisa menghela nafasnya, rumah sakit menelepon lagi. "Tuan Jiang, hasil tes ayah biologis sudah keluar. Probabilitas ayah biologis adalah 99,99%. Dikonfirmasi sebagai biologis." Pada saat ini, si pengecut penuh penyesalan. Hanya karena istri sering pergi ke dokter yang sama untuk berobat. Dia merasa dikhianati. Lebih curiga bahwa anaknya bukan anak kandungnya. Akhirnya membuat istri menjadi gila dan melompat dari gedung. Beruntung, setelah diselamatkan oleh dokter dengan usaha keras, anaknya selamat hanya mengalami luka ringan. Namun, istri tidak begitu beruntung. Meskipun masih bernapas, namun, menjadi lumpuh total. Pada saat itu, pria itu masih mengeluh. Istrinya dianggap memiliki ketahanan mental yang buruk. Bahkan ingin bunuh diri dengan melompat dari gedung. Namun, setelah dia sendiri merawat anak, barulah dia benar-benar memahami betapa sulitnya istri. Saat memberi makan, susu formula tidak benar. Nenek anak bahkan tidak tahu di mana susu formula disimpan. Ketika anak buang air kecil, tidak ada yang tahu di mana popoknya. Saat itu adik perempuan yang baru bangun tidur masih teriak-teriak minta makanan. "Apakah kamu tidak bisa memasak sendiri?" Adiknya malah mengatakan bahwa dulu selalu kakak ipar yang memasak. Sekarang keluarga ini kehilangan dukungan dari istri. Seluruh rumah menjadi berantakan. Tidak ada yang mencuci pakaian, tidak ada yang membersihkan. Saat ini, si pemuda baru menyadari betapa pentingnya istri. Kakak ipar memang tidak bekerja. Seharusnya dia yang melakukannya. Apa hubungannya dengan saya? Dia tidak bekerja. Kamu bekerja. Kamu lulus dari universitas sampai sekarang. Setiap hari hanya di rumah. Kamu pernah bekerja beberapa hari. Dan ibumu. Sekarang kesehatanmu baik-baik saja. Belum sampai usia tidak bisa bergerakkan. Biasanya juga tidak membantu merawat anak-anak Mei Yue. Bagaimana kamu bahkan tidak tahu cara memberi makan bayi? Dan bahkan tidak tahu di mana popok dan popok bayi? Oh no. Bukankah ibu sedang sakit? Oh, jangan bicara lagi. Bagaimana kalau begini saja? Kamu ambil cuti beberapa hari. Lihatlah bagaimana rumah ini menjadi berantakan. Ibu juga tidak bisa mengurus semuanya. Si pemuda tidak bisa percaya kepada ibunya sendiri. Bagaimana bisa mengucapkan kata-kata yang begitu egois? Bahkan tidak berani membayangkan jika benar-benar mengambil cuti. Keluarga ini selain minum angin barat laut, apalagi yang bisa dilakukan? Tanpa disadari, hukuman dari langit padanya tidak hanya sampai di sini. Pria brengsek itu baru saja ingin membuka pintu untuk menghirup udara segar. Dan terkejut menemukan ibu mertuanya. Keluarga itu datang untuk menyelesaikan masalah. Meskipun ibunya juga menunjukkan keberanian yang luar biasa. Tapi ketiganya sama sekali bukan lawan untuk orang-orang ini. Dalam sekejap, dia dipukuli oleh keluarga istrinya. Dihukum dengan keras. Hari itu dia membawa sup ayam untuk menengok istrinya. Tanpa disangka, dia melihat dokter pria menemani istrinya. "Ayu, kapan kau akan bangun? Rumah ini tanpa dirimu. Semuanya kacau." Anak laki-laki terus menangis. Ibu dan adik perempuan tidak berguna. "Aku benar-benar tidak tahu. Harus bagaimana? Ayu, aku mohon padamu. Cepat bangunlah. Sekarang tahu menangis. Kamu kemana saja tadi?" "Ini adalah sup ayam yang saya rebus sendiri untukmu. Aku akan memberimu makan." Kamu, saat dia membutuhkan kasih sayang, tidak bisa menunggu hal-hal ini. Kamu pikir dia sekarang masih bisa menerimanya? Kamu tidak pernah mendengar tentang analisis. Apakah cinta yang datang terlambat lebih rendah dari rumput? Dia sudah tidak membutuhkan. Apalagi yang kamu lakukan untuknya? Halo bos, kamu sekarang ada di mana? Berapa hari cuti yang kamu ambil bulan ini? Bisnis yang kamu tangani? Semuanya sudah berjalan 3 kali. Kamu tahu tidak? Maaf bos, ada sedikit urusan di rumah. Di rumahmu, selain kamu, apakah tidak ada orang lain? Harus kamu yang melakukannya sendiri.
Kamu adalah tulang punggung bisnis perusahaan. Satu transaksi saja sudah merugikan perusahaan. Menyebabkan kerugian sebesar apa? Lakukan saja jika kamu bisa. Kalau tidak bisa, kamu segera pergi. Ibu, tenanglah. Lagi terjadi apa? Oasis musim panas. Enis C. Kakak, kamu tidak tahu. Itu teman kakak iparku. Namanya apa? Ling. Rumah mereka sudah terbongkar. Kamu bilang apa? Selamat tinggal 6. Sekarang seluruh internet menunjuk. Keluarga kita dihina. Aku dan ibu pergi ke jalan hari ini. Diblokir oleh sekelompok orang. Mereka menghina ibu sebagai nenek sihir tua. Selamat tinggal, Ba. Menghina aku sebagai adik ipar jahat. Kamu lihat ibu. Jantungnya hampir terkena serangan karena marah. Musim panas, Sas. Lihatlah sendiri. Musim panas, Semua orang kenal wajah mereka. Itu adalah keluarga ini. Mendorong menantu untuk bunuh diri. Katanya mertua jahat. Adik ipar sulit dihadapi. Suami ini tidak hanya tidak bertindak. Semua ini salah kakak ipar. Semua orang mengungkap identitas mereka. Biarkan mereka sekeluarga masuk neraka. Bagaimana bisa begini? Masih juga salahnya kakak ipar. Berteman dengan siapa? Ingin menghancurkan keluarga kita. Ingin menghancurkan kita. Kakak iparmu masih di rumah sakit sekarang. Apa urusanmu dengan dia? Adalah alasan. Mengapa tidak peduli dengan urusannya? Kalau bukan karena ingin bunuh diri. Apakah keluarga kita benar-benar seperti ini kacau? Saya rasa dia hanya kenyang saja. Ingin membunuh kita. Bodoh. Sekarang nasib kakak iparmu tidak pasti. Kamu benar-benar bisa mengucapkan hal seperti itu. Saya melihat ulasan dari pengguna internet. Tidak salah sama sekali. Kamu memang adik ipar yang jahat. Saya benar-benar tidak bisa percaya. Biasanya saat saya tidak di rumah. Bagaimana kalian memperlakukannya? Kak, ibu tidak pernah memukul saya. Kamu dengan alasan apa memukul saya? Kamu dengan alasan apa? Kenapa sih? Apa yang dikatakan adikmu tidak salah. Hal ini. Semua ini disebabkan oleh menantumu. Kamu memukul adikmu untuk apa? Kita ini keluarga. Kamu ingin melarikan diri kan? Sudahlah. Semuanya salahku. Sudahlah. Apa yang terjadi padaku selama setahun ini? Aku melahirkan anak perempuanmu. Membuat diri sendiri. Seperti manusia tapi bukan manusia. Bisakah kau memaafkan keluarga lu? Hapus semua komentar palsu di internet. Hapus semua komentar palsu. Komentar palsu. Apa pendapatmu tentang informasi yang kubocorkan? Apa yang salah satu dari mereka palsu? Aku tahu. Saya bersama keluarga saya. Di masa lalu terhadap Ayu. Ada sedikit kelalaian. Tapi secara keseluruhan, kami tidak melakukan hal yang terlalu berlebihan. Kamu juga tahu Ayu melompat dari gedung. Terutama karena, yang disebabkan oleh depresi pasca melahirkan. Benarkah? Jadi depresi pasca melahirkan ini, bagaimana bisa terjadi? Kamu tidak mungkin berpikir, tanpa tekanan lingkungan, dia akan sampai pada titik ini hari ini. Ya, itulah yang menyebabkan, kamu tidak langsung mendorongnya dari gedung. Tapi kalian menggunakan cara perlahan. Satu langkah, langkah demi langkah, mendorongnya ke ujung tanduk. Mertua yang sulit dihadapi, adik ipar selalu mencari masalah. Dan kamu sebagai suami, tidak hanya tidak peduli, masih mengeluh bahwa dia merepotkan dan suka mencari masalah. Kamu tahu dia karena hal ini. Sudah berapa kali dia menangis di depanku. Dia melakukan ini untukmu. Baru saja meninggalkan karirnya sendiri. Untuk merawatmu dan keluargamu di rumah. Keluarga yang aneh. Sebenarnya dia tidak berkewajiban untuk melayani ibumu, merawat adik perempuanmu, tapi dia masih melakukan itu untukmu. Tapi kamu bagaimana? Pada malam sebelum dia melompat dari gedung, masih bersama wanita lain. Lu Yi, kamulah yang membuatnya hancur, hingga titik puncaknya, pembunuh. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu, membayar harganya. Ibu, apa yang sedang kamu lakukan? Aduh, sekarang teman-teman di internet, membuatku takut bahkan untuk keluar rumah. Aku memanggil beberapa kakak perempuan. Datanglah ke rumah dan temani aku. Jiang Ming masih di rumah sakit.
Kamu masih punya mood untuk bermain mahjong. Kenapa kamu berteriak? Dia belum bangun sekarang. Apakah mungkin? Aku setiap hari menemaninya di rumah sakit. Baiklah. Anak itu, tidur di sana. Anak yang begitu kecil. Seseorang harus menonton. Kamu bermain mahjong di luar. Meninggalkannya sendirian di dalam. Apakah ini pantas? Dia sedang tidur di dalam, tidak berisik. Tidak berisik. Kenapa kamu marah-marah? Benar-benar sakit. Biarkan saja dia. Mari kita teruskan pertandingannya. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Ibu. 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 Dokter. Cepat. Selamatkan anak saya. Segera selamatkan. Anaknya di mana? Beruntung. Tahan lagi 3 menit. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Aduh, semoga Bodhisattva melindungi. Untungnya tidak apa-apa. Untungnya tidak apa-apa. Kali ini tidak apa-apa. Bagaimana dengan kali berikutnya? Anaknya masih kecil. Kamu meninggalkannya sendirian. Meninggalkannya di dalam rumah. Analisis drama selama beberapa jam. Tidak mendengar atau bertanya. Menurutmu bagaimana? Aduh, saya juga tidak tahu. Aku tidak sedang bosan atau tidak punya kerjaan. Ajak beberapa teman untuk bermain mahjong. Anak tidak boleh ditinggalkan. Kamu tidak tahu. Saat Jiang Ming di rumah, mengapa ada kesalahan sekali? Tidak pernah terjadi sebelumnya. Sekarang baru beberapa hari di tanganmu. Malah membuat masalah besar. Bisakah ini disalahkan padaku? Ibu sudah sepuh begini. Membesarkan anak itu melelahkan. Sepanjang hari, 24 jam. Berputar mengelilinginya. Bagaimana aku bisa lupa? Anda tidak pernah mengatakan begitu sebelumnya. Aduh, lihatlah dirimu, istri kamu. Setiap hari, malas di rumah. Bukankah hanya mengurus anak, tidak bisa menyelesaikan hal yang begitu mudah? Apa gunanya dia? Ketika anak berada di tangan Jiang Ming, sangat mudah diurus. Sekarang giliran kalian. Itu berarti lelah hingga hampir roboh. Bukan, Jiang Ming masih muda dan kuat. Bagaimana ibu bisa dibandingkan dengannya? Lagi pula, anak ini adalah miliknya. Dia peduli pada siapapun. Aku juga tidak punya kewajiban itu. Ya, Anda tidak memiliki kewajiban itu. Jika begitu, lalu mengapa Anda masih tinggal di sini? Pergi. Apapun yang terjadi pada anak, tidak ada hubungannya denganmu. Semuanya pergi dari sini. Kenapa kamu? Pergi, kenapa kamu? Semuanya pergi dari sini. Kapan dia akan bangun? Tanda-tanda kehidupannya stabil sekarang. Namun, laporan terbaru menunjukkan 88.776.688. Dia mengalami penyusutan otak ringan hingga 3 hari. Jika tidak bangun, mungkin selamanya, semua tidak bangun. Maaf, sayang, saya tahu salah. Saya benar-benar tahu salah. Semoga Buddha memberkati. Biarlah Aiwe segera bangun. Orang itu satu langkah demi satu langkah. Apa yang kamu minta? Belum pernah melihat orang yang begitu tulus. Kesungguhan ini cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Amulet yang telah dibersihkan ini diberikan kepada Anda. Ini pasti akan menjaga Anda aman. Terima kasih, Guru. Kembalikan tas saya. Pergi dari sini.
Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu baik-baik saja. Ayue, ini adalah amulet yang saya minta untukmu. Kamu pasti harus bangun. Tolong hubungi yang terbaik di tingkat internasional untuk saya, spesialis neurologi, untuk memastikan bahwa Tuan Smith datang. Biarkan dia bagaimanapun. Terbang ke Yunshi, bantu saya melihat seorang pasien. Asalkan dia mau membantu saya. Saya Ku Wenyang, bersedia mendengarkan perintahnya seumur hidup. Saya dengar kepalaku, untuk memastikan Tuan Smith datang, bertaruh dengan sisa hidupku, hanya untuk seorang wanita yang tidak ada hubungannya denganmu. Wanita yang tidak ada hubungannya. Apakah itu benar-benar layak? Ini hari terakhir. Ayue. Mengapa kamu masih tidak mau bangun? Aku mohon padamu. Bangunlah, baiklah. Aku tahu. Dulu aku selalu salah dengan sangat jauh. Aku terlalu ceroboh. Aku bersumpah. Ayue, asalkan kamu bangun. Aku pasti akan menghargaimu dengan baik di masa depan. Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Sedikit pun kesedihan. Bisakah kamu percaya padaku sekali lagi? Ayue. Aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Air mata buaya. Tidak berdaya. Jangan menghalangi di sini. Kita harus melakukan pemeriksaan berikutnya untuk Jiang Ming. Melakukan pemeriksaan selanjutnya. Kamu pergi ke lantai bawah dan bayar biaya. Jangan berdiri di sini saja. Insiden ibu membawa anaknya untuk bunuh diri. Sekarang berita ini terlalu panas. Keluarga mertua sudah menghubungi wartawan. Mereka sudah memberikan kesaksian. Jadi, wanita yang disebut Jiang Ming, analisis tentang wanita yang membawa anaknya untuk bunuh diri. Itu masalahnya sendiri. Ini tidak jelas. Memiliki menantu seperti Jiang Yue, itu benar-benar malapetaka bagi keluarga. Kalau bukan karena dia, sempit pikirannya, bagaimana dia bisa mengalami itu? Depresi pasca melahirkan. Dengan begitu dikatakan, Jiang Ming membawa anaknya untuk bunuh diri. Tidak ada hubungannya dengan kalian sama sekali. Aduh, nurani. Luar mengatakan, itu karena kami, keluarga Lu. Kami tidak memaksa dia menikah dengan keluarga kami selama 3 tahun. Makanan gratis dan akomodasi gratis. Semuanya bergantung pada kami untuk nafkah. Kalau begitu, ini satu-satunya kesalahan. Itu adalah, kami tidak menemukannya tepat waktu. Penyakitnya, tapi saya mendengar dari sumber yang tahu. Sebelum dia bunuh diri, dia bertengkar dengan kalian. Pertengkaran itu nyata, tapi juga, tidak sepenuhnya salah kami. Dia dan orang lain, kami tidak bisa selalu abaikan saja. Benar. Saya punya bukti. Mungkin saja. Hanya karena malu dan marah bunuh diri. Aduh, kasihan anakku. Bangun pagi dan pulang malam. Menghasilkan uang untuk keluarga. Dia bahkan bunuh diri sambil memeluk anaknya. Benar-benar membuat keluarga Lu kita punah. Benar-benar hati wanita paling jahat. Aduh, keluarga Lu kita benar-benar sangat dirugikan olehnya. Yang paling sial adalah saudaraku. Tidak hanya difitnah, juga dicemooh oleh banyak orang. Jiang Yue, dia adalah wanita licik dan jahat. Ibu, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Ikut saya pulang. Jangan berbicara sembarangan di sini. Aduh, maaf ya, semuanya. Ada sedikit masalah. Saya akan bicara dengan anak saya sebentar. Segera kembali. Kamu. Aduh, Lu Yi, kamu sebenarnya ingin apa?
Saya juga ingin bertanya apa yang ingin Anda lakukan. Kamu membuka wawancara berita apa? Bahkan menumpahkan semua kesalahan pada Jiang Yue. Apakah kalian ingin memusnahkan habis-habisan? Akan dimusnahkan habis-habisan. Itu kakak kita. Apakah kamu tahu? Ibu dipukuli kemarin. Apa yang kamu katakan? Kamu, perempuan tua penyihir, masih berani keluar. Kamu cepatlah keluar dari kompleks ini. Jangan mencemari lingkungan tempat tinggal kami. Cepatlah pergi dari sini. Mas, sekarang di rumah setiap hari, seseorang mendobrak pintu dan berteriak pada ibumu. Beberapa orang menelepon untuk mengirimkan silet. Keluar rumah masih harus dicemari dengan kotoran dan air seni. Jika tidak melawan, aku dan ibu hanya akan menghadapi jalan buntu. Ibu tidak pernah mengalami aib besar seperti ini. Mengikuti ini adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri dari pelecehan online. Jika kamu masih mempertahankan istrimu, kamu akan menunggu ibumu mati. Bolehkah saya bertanya pada Tuan Lu, semua yang ibu Anda katakan, apakah benar? Tuan Lu, boleh saya tanya, apakah Anda pikirkan, Jiang Ming adalah seorang pengkhianat keluarga, wanita yang jahat? Jadi, Jiang Ming memang adalah seorang pengkhianat keluarga, wanita yang kejam. Mengikuti ini adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri dari pelecehan online. Jika kamu masih mempertahankan istrimu, kamu tunggu saja sampai ibumu dikebumikan.